Bayangkan, seorang siswi SMH yang putus asa karena ibunya sakit keras. Tidak punya uang, tidak punya pilihan, hingga nekat menjual malam pertamanya pada pria asing. Namun, siapa sangka, pria itu ternyata seorang CEO muda, dingin, berkuasa, sekaligus penuh rahasia. Sejak malam itu, hidup gadis malang tersebut berubah total. Dari siswi miskin yang dihina, menjadi wanita yang dimanjakan, dan akhirnya dicintai tanpa batas. Inilah kisah cinta yang berawal dari keputusasaan, tapi berakhir dengan kebahagiaan. Siswi menjual malam pertamanya, tak disangka dia CEO, sejak itu dimanjakan. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Lampu jalan berpendar redup di depan rumah reyot milik Naya. Gadis itu duduk di kursi kayu sambil menatap ibunya yang terbaring lemah. Napas ibunya terdengar berat, diselingi batuk yang membuat dada Naya sesak. "Mah, bertahanlah. Aku pasti cari uang buat operasi mama." Suaranya bergetar, namun matanya menatap dengan tekad. Naya hanya seorang siswi SMA. Sebentar lagi ujian akhir. Namun masalah hidup menumpuk. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan kerja, meninggalkan hutang dan tanggungan. Sejak itu, ibunya bekerja serabutan sampai akhirnya sakit parah. Malam itu, Naya menatap layar ponselnya. Ia membuka forum gelap, tempat orang-orang menuliskan iklan aneh, termasuk jual diri untuk uang cepat. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang kalimat yang sudah ia ketik berkali-kali. "Saya siswi, butuh uang untuk biaya operasi ibu. Hanya sekali. Hubungi jika serius." Air matanya jatuh. Ia tahu ini gila, tapi apalagi pilihannya? Tak lama, sebuah pesan masuk. Nomor asing. "Aku bisa bayar. Sekali, sesuai syaratmu. Lokasi Hotel Grand Imperial, malam ini. Aku transfer DP sekarang." Jantung Naya berdegup kencang. Ia menatap layar dengan wajah pucat. Uang muka yang masuk ke rekeningnya membuatnya makin goyah. "Ya Allah, apa aku benar-benar akan melakukan ini?" bisiknya sambil menggenggam dada. Namun, ketika mendengar ibunya batuk keras di kamar, Naya menggigit bibir dan memaksa dirinya bangkit. Ia mengenakan gaun sederhana pinjaman tetangga. Dengan langkah gemetar, ia menuju hotel mewah itu. Lobi Hotel Grand Imperial begitu megah. Lampu kristal bergemerlap. Para tamu berpakaian glamor. Naya merasa seperti semut kecil di sarang raksasa. Seorang resepsionis menuntunnya ke lantai atas. Jantungnya seakan berhenti ketika ia berdiri di depan pintu kamar suite. Ia mengetuk. Pintu terbuka. Di hadapannya berdiri pria tinggi berwajah tegas, mengenakan kemeja hitam. Tatapannya tajam, penuh wibawa. "Kau, Naya?" tanyanya dengan suara berat. Naya hanya mengangguk, menunduk. "Masuklah." Begitu pintu tertutup, dunia Naya berubah selamanya. Kamar itu luas dan wangi, tapi udara terasa mencekik. Naya duduk di tepi ranjang, menunduk. Tangannya gemetar, keringat dingin bercucuran. Pria itu mendekat, menaruh sebuah koper di meja. "Ini uangmu, tapi aku hanya mau jawaban jujur. Kenapa gadis semuda ini menjual dirinya?" Air mata Naya menetes. "Ibu saya sakit. Saya tidak punya pilihan." Pria itu menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kau masih murni, bukan?" Naya mengangguk, wajahnya merah padam. Malam itu terjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan sekedar tubuh, tapi luka batin bercampur dengan kehangatan yang tak bisa ia pahami. Pria itu tidak sekejam yang ia kira. Justru ada kelembutan terselubung. Ketika semuanya usai, Naya terlelap dengan air mata yang masih membasahi pipi. Ia tidak tahu bahwa pria itu masih duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kenapa kau mengingatkanku pada masa lalu?" gumamnya lirih. Sebelum pergi, pria itu meninggalkan uang jauh lebih banyak dari yang dijanjikan. Beberapa minggu berlalu, Ibu Naya berhasil dioperasi.
hutang rumah sakit lunas. Naya merasa lega meski hatinya masih diliputi rasa bersalah. Suatu hari sekolahnya kedatangan tamu istimewa. Aula penuh dengan siswa berseragam, menyambut seorang pengusaha muda sukses yang akan memberi seminar motivasi. Ketika MC menyebut nama itu, dunia Naya berhenti berputar. Bapak Arga Pratama, CEO Pratama Corp, perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Sorak-sorai terdengar, semua bertepuk tangan kagum. Namun, bagi Naya, tubuhnya kaku. Karena pria yang naik ke panggung adalah pria yang membeli malam pertamanya. Tatapan mata Arga menyapu seluah ruangan, lalu berhenti tepat pada Naya. Senyum samar terukir di bibirnya. Setelah seminar, Naya mencoba kabur. Namun, sebuah tangan menahan pergelangan tangannya di koridor. "Kau pikir bisa lari dari aku, Naya?" Suara itu berbisik di telinganya. Tubuh Naya bergetar. Ia menunduk, tak berani menatap. "Tolong, jangan ceritakan pada siapapun." Arga menatapnya lama. "Tenang saja, aku tidak akan mencemarkanmu. Tapi, mulai sekarang, kau milikku." Naya menoleh, matanya membesar. "Milikmu? Aku hanya sekali malam itu, tidak lebih." Arga tersenyum tipis. "Kau salah. Sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Hari-hari berikutnya, hidup Naya berubah drastis. Mobil hitam mewah menjemputnya setiap pulang sekolah. Biaya rumah sakit ibunya sudah tidak jadi masalah. Bahkan, rumahnya direnovasi. Arga memperlakukannya bak putri. Membelikan hadiah-hadiah kecil, boneka, buku pelajaran, bahkan perhiasan sederhana. Namun yang membuat Naya bingung bukan materi yang ia terima, melainkan perhatian. Arga sering menemaninya belajar, bahkan pernah memasak bubur saat Naya sakit. "Kenapa kau melakukan semua ini? Kau bisa punya wanita manapun?" tanya Naya suatu malam. Arga menatapnya dalam. "Karena kau bukan sekedar wanita bagiku. Kau adalah seseorang yang membuatku ingin melindungi." Namun, tidak semua orang memandang indah. Di sekolah, gosip menyebar cepat. "Lihat tuh, si Naya, dulu miskin, sekarang tiap hari dijemput mobil. Jadi simpanan sugar daddy ya?" Ejek salah satu siswi dengan suara keras. Naya menunduk, hatinya perih. Ia ingin membela diri, tapi mulutnya keluh. Malam itu ia menangis di kamar. Hingga tiba-tiba pintu diketuk. Arga masuk, langsung mendekapnya erat. "Jangan pedulikan mereka. Dunia memang kejam, tapi aku akan berdiri di sampingmu. Suatu hari nanti, kau akan jadi istriku secara sah." Naya terisak. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun, cinta mereka tidak mulus. Keluarga Arga, terutama ayahnya yang juga pemilik saham besar perusahaan, menolak keras. "Kau CEO, masa depanmu bukan dengan gadis miskin tak jelas asal-usulnya," bentak sang ayah. Arga menatap ayahnya tajam. "Aku tidak peduli. Aku sudah memilih Naya." Pertengkaran itu membuat saham perusahaan hampir goyah. Media mulai menulis gosip tentang Arga yang jatuh cinta pada seorang siswi. Naya merasa bersalah. "Lebih baik aku pergi. Aku hanya akan menghancurkanmu." Namun Arga menahan tangannya. "Jangan pernah katakan itu lagi. Tanpa kau, aku bukan apa-apa." Bertahun-tahun berlalu. Naya berhasil lulus kuliah dengan beasiswa penuh dari perusahaan Arga. Meski sempat jatuh bangun menghadapi cibiran dan penolakan, ia membuktikan dirinya layak. Hari pernikahan pun tiba. Aula megah penuh bunga putih. Naya berjalan dengan gaun pengantin sederhana namun anggun. Air matanya mengalir saat melihat Arga menunggunya di altar dengan senyum hangat. Saat janji suci terucap, Arga membisikkan kata yang membuat Naya terisak bahagia. "Dulu, aku membeli malam pertamamu, tapi hari ini aku membeli seluruh hidupmu untuk kujaga selamanya." Dan sejak itu, kehidupan Naya yang dulu putus asa berubah menjadi kisah cinta yang indah, penuh kasih, dan dimanjakan oleh pria yang dulu asing, kini menjadi suaminya. Tamat.